Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yastajibu, sesungguhnya mengabulkan, siapa alladzina, orang-orang, yasma'una, yang mendengarkan mereka, wal mauta, dan orang-orang yang mati, yab'atsuhum, akan membangkitkan kepada mereka siapa Allahu Allah, tsumma ilaihi, kemudian kepada Allah, yurja'una, akan dikembalikan mereka. Sesungguhnya orang-orang yang mendengarkanlah mereka orang yang mentaati, perintah Allah. Maksudnya itu orang-orang iman. Jadi yang bisa taat kepada Allah itu hanyalah orang-orang yang mendengarkan, yaitu orang iman. Dan orang-orang yang telah mati, Allah akan membangkitkan mereka, menghidupkan kembali besok di akhirat. Kemudian kepada Allah lah mereka dikumpulkan, mereka dikembalikan. Dan setelah menghadap Allah, kemudian Allah akan membalas sesuai dengan amal perbuatan mereka. Yang baik ya mendapatkan pembalasan yang baik, surga, dan yang beramal jelek ya akan mendapatkan pembalasan yang jelek, yaitu disiksa di dalam neraka. Man amila sholihan falinafsih, wa man asa'a fa'alaiha. Wa qalu, dan berkata mereka, orang-orang kafir Mekah, laula nuzila, sebaiknya diturunkan, alaihi, kepada Muhammad, apa ayatun, ayat mukjizat, mir rabbihi, dari Tuhannya Muhammad. Kul, katakan Muhammad, innallaha, sesungguhnya Allah, iku qadirun, maha kuasa, ala ayunazila, atas menurunkan siapa Allah, ayatan, pada ayat mukjizat. Walakina aktsarahum, dan akan tetapi umumnya mereka, kebanyakan mereka, iku layak lamuna, tidak mengetahui mereka. Orang-orang kafir Mekah mengatakan, sebaiknya Nabi Muhammad itu diberi mukjizat dari Tuhannya. Atau kenapa kok Muhammad yang katanya sebagai Rasul di situ tidak diberi mukjizat? Nah, kalau Muhammad itu benar-benar Rasul, ya mestinya sebaiknya Muhammad itu diberi mukjizat dari Tuhannya. Seperti Rasul-Rasul sebelumnya. Nabi Musa juga punya mukjizat, Nabi Isa juga punya mukjizat. Nah, katakan Muhammad, sesungguhnya Allah itu zat yang berkuasa menurunkan mukjizat. Akan tetapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahuinya. Jadi kalau Allah mau menurunkan, Allah mau memberi, ya pasti Allah bisa, karena Allah itu zat yang maha kuasa. Kalau di ayat yang lain, umpama toh permintaan mereka itu dituruti, terus Allah menurunkan mukjizat betul kepada Nabi Muhammad, mereka pun tetap tidak akan iman, tidak akan percaya. Wa ma min dabbatin, dan tidak ada dari binatang yang melata, fil ardi, di bumi, wala ta'irin, dan tidak ada burung, yatiru, yang terbang, bijana haihi, dengan kedua sayapnya,
iku ila umamun kecuali beberapa umat amsalukum semisal kamu sekalian. Tidak ada binatang yang melata di bumi dan tidak ada burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semua itu adalah umat-umat seperti kalian. Mereka juga beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, mensucikan, sholat kepada Allah. Seperti kamu sekalian juga punya kewajiban beribadah kepada Allah, ya, sholat kepada Allah. Ma farratna, tidak meninggalkan kami Allah, fil kitab, di dalam kitab Lauhil Mahfuz, min syai'in, dari segala sesuatu. Kami tidak meninggalkan segala sesuatu di dalam kitab. Nah, ini maksudnya segala sesuatu, semua yang ada, nah semua itu sudah tertulis di dalam Lauhil Mahfuz. Termasuk tentang ajalnya, tentang kehidupannya, semua sudah tercatat, tertulis di dalam Lauhil Mahfuz. Sehingga tidak ada yang kelewatan. Semua dibukukan. Tsumma ila rabbihim, kemudian kepada Tuhan mereka, yuhsyaruna, akan dikumpulkan mereka. Besok pada hari kiamat, mereka semua akan dikumpulkan kepada Allah. Nah, kemudian Allah membalas kepada mereka sesuai dengan amal perbuatan mereka. Walladzina, dan orang-orang kadzabu, yang mendustakan mereka, bi ayatina, pada ayat-ayat kami Allah, Al-Quran. Summun, maksudnya hum summun, mereka itu adalah orang-orang yang tuli. Wa bukmun, dan orang-orang yang bisu. Fidzulumat, di dalam beberapa kegelapan. Man, barang siapa yasya, yang menghendaki, siapa Allah, yudlilhu, maka menyesatkan Allah kepadanya. Waman, dan barang siapa yasya, menghendaki, siapa Allah, yaj'alhu, menjadikan siapa Allahu kepadanya, ala siratin, atas jalan mustaqimin, yang lurus. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah orang-orang yang tuli, orang yang bisu. Mereka itu di dalam kegelapan, di dalam kesesatan. Jadi orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, yaitu orang-orang kafir. Nah, mereka itu diumpamakan seperti orang yang tuli, orang yang bisu, orang yang berada di dalam kegelapan. Ya sudah bingung, nggak bisa apa-apa. Sudah tuli, bisu, ngomong nggak bisa, diajak ngomong nggak dengar, dan mereka berada di dalam kegelapan. Barang siapa yang Allah menghendaki, maka Allah akan menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah menghendaki, Allah menjadikan kepadanya jalan yang lurus. Jadi orang yang dikehendaki oleh Allah, dia dalam keadaan tersesat, tidak mendapatkan hidayah. Dan orang-orang yang mendapatkan hidayah, berada di dalam jalan yang lurus, ya, dia itu orang yang memang dikehendaki oleh Allah diberi hidayah. Kul, katakan Muhammad, aro'aitum, adakah mengetahui kamu sekalian?
Aro'aitum itu sama saja dengan akhbiruni. Habarilah kalian nih padaku. Tahukah kamu sekalian? Kalau tahu, habarilah saya. Saya akan bertanya. In atakum, jika datang kepada kamu sekalian. Apa adabullah, siksanya Allah. Ini siksa di dunia. Au atatkum, atau datang kepada kamu sekalian. Apa as-saatu, kiamat. Ghairallah, adakah pada selain Allah? Adakah selain Allah? Tad'una, menyeru kamu sekalian, memanggil kamu sekalian. In kuntum, jika ada kamu sekalian, iku shodiqina, orang-orang yang benar. Katakan Muhammad kepada mereka, Aro'aitakum, tahukah kamu sekalian? Kalau tahu, habari saya. Saya akan bertanya, jika siksa Allah datang pada kamu sekalian, siksa di dunia menimpa kamu sekalian, atau kiamat datang pada kamu sekalian, apakah kalian akan memanggil pada selain Allah? Jika kalian orang-orang yang benar, nah, coba dijawab, apakah kalian akan memanggil pada selain Allah? Nah, bal iyahu, bahkan kepada Allah, tad'una, memanggil kamu sekalian. Pasti yang akan kamu panggil, yang akan kamu mintai pertolongan, kamu minta keselamatan, yang hanya kepada Allah. Tidak minta kepada yang lain, tidak memanggil-manggil yang lain. Fayakshifu, lalu menghilangkan siapa Allah. Ma tad'una, apa-apa yang memanggil kamu sekalian, ilaihi, pada ma. Insya'a, jika menghendaki siapa Allah. Watan sauna, dan melalaikan kamu sekalian, meninggalkan ma tusyrikuna, ma pada sesuatu berhala, tusyrikuna yang menyekutukan kamu sekalian. Kalian hanya akan memanggil-manggil Allah, hanya akan minta pertolongan kepada Allah. Lalu Allah menghilangkan, karena kamu telah berdoa pada Allah, insya Allah. Jadi insya'a, jika Allah menghendaki, Allah akan menghilangkan siksaan yang menimpa kalian, karena kalian sudah memanggil-manggil Allah, dan kalian meninggalkan berhala yang kalian sekutukan dengan Allah. Jadi sudah tidak minta tolong pada berhala, sudah tidak membanggakan lagi pada berhala, hanya minta pertolongan kepada Allah, memanggil-manggil Allah, dan insya Allah, Allah akan menghilangkan siksaan yang menimpa kamu sekalian. Walaqad arsalna, dan niscaya sungguh telah mengutus kami Allah. Maksudnya walaqad arsalna rusulan. Kami telah mengutus beberapa rasul ila umamin, pada beberapa umat. Min qablika, dari sebelum engkau Muhammad. Fa akhadnahum, menimpakan kami, memberi kami, hum, pada mereka umat, bil ba'sa, dengan bahaya, wadh-dharra, dan kemadharatan, sesuatu yang memberatkan. La'alahum, agar mereka yatadharrauna, tunduk mereka, rendah hati mereka. Sungguh kami telah mengutus beberapa rasul kepada beberapa umat sebelum kau Muhammad.
Jadi sebelum engkau Muhammad kami utus, kami sudah mengutus beberapa rasul untuk beberapa umat. Dan umat-umat yang didatangi Rasul itu kami timpakan baksa dan dorok pada mereka. Agar mereka rendah hati, agar mereka tunduk kepada Allah. Jadi sebelum datangnya Rasul, kadang kehidupan mereka ya baik-baik saja, lancar-lancar saja. Tapi begitu Allah mengutus Rasul, kemudian datanglah ujian. Ujian untuk umat itu, diuji dengan baksa dorok, ya agar mereka itu mau tunduk patuh kepada Allah, mau beriman. Nah kenyataannya ya banyak yang menentang Rasul, tapi tetap juga ada sedikit yang akhirnya diberi hidayah oleh Allah jadi orang iman. Falaula idja'ahum, sebaiknya ketika datang kepada mereka apa baksuna bahaya kami Allah, tadarru'u, rendah hati mereka, walakin dan akan tetapi kosat, keras apa kulubuhum, beberapa hati mereka, wazayyana, dan menghiaskan, maksudnya menganggap baik atau benar, lahum pada mereka siapa asyaitonu setan. Makanu apa-apa yang ada mereka ku ya'maluna, beramal mereka, berbuat mereka. Nah mestinya ketika bahaya kami menimpa mereka, nah mereka itu rendah hati, mereka itu tunduk, mestinya begitu. Mbok ya begitu. Lah kan tetapi justru hati mereka itu keras, tidak mau tunduk, tidak mau iman. Dan setan menganggap benar, menganggap baik pada apa yang telah mereka lakukan. Jadi hatinya keras, tidak mau rendah hati, tidak mau tunduk, itu justru dianggap benar oleh setan. Setan mempengaruhi begitu. Falamma nasu, ketika meninggalkan mereka, ma pada sesuatu dzukiru yang diingatkan mereka bihi dengan ma. Fatahna maka membuka kami Allah alaihim atas mereka abwaba kulli syai'in, pada beberapa pintunya segala sesuatu. Hatta idza farihu, sehingga ketika bersenang gembira mereka bima dengan sesuatu utuh yang diberi mereka, akhadnahum maka menyiksa kami Allah pada mereka bagdatan dengan tiba-tiba. Faidahum maka ketika mereka mubelisuna, putus asa mereka, orang-orang yang putus asa. Ketika mereka meninggalkan peringatan, mereka sudah dinasehati, sudah diingatkan, sudah dilarang, tapi mereka tidak mengindahkan nasihat. Mereka meninggalkan peringatan. Nah, kami membuka beberapa pintunya segala sesuatu untuk mereka. Kalau bahasa Jawanya ini mereka dilulu oleh Allah. Dilulu. Mereka tetap tidak mau iman, diingatkan mereka tidak menerima peringatan, meninggalkan peringatan. Nah, justru Allah membuka pintunya segala sesuatu untuk mereka. Mereka sukses dalam urusan dunia. Mereka berhasil dalam
berbisnisnya, karirnya terus meningkat. Nah, sehingga ketika mereka bersenang-senang, bersenang gembira dengan apa yang diberikan pada mereka, kekayaan, pangkat yang tinggi, kemewahan telah diberikan pada mereka, mereka bersenang gembira, kemudian kami Allah menyiksa mereka dengan tiba-tiba. Lalu mereka menjadi orang-orang yang putus asa dari kebaikan-kebaikan tersebut. Fakuti'ah, maka diputus sapadabirul qaum, belakangnya kaum, rupanya aladina orang-orang dolamu yang menganiaya mereka, yang syirik mereka. Maksudnya mereka oleh Allah ditumpas habis seakar-akarnya. Allah membinasakan mereka dengan anak turun mereka. Karena sudah ada Rasul yang diutus, Rasulnya sudah mengajak, Rasulnya memberi peringatan, agar mereka itu menjadi orang yang tunduk iman kepada Allah, tapi mereka tetap dalam kekafirannya, dalam kemusyrikannya. Nah, pada akhirnya Allah memutus, maksudnya menyiksa mereka semua. Walhamdulillah, dan segala puji lillah bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Ini ungkapan syukur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allah Tuhan sekalian alam. Alhamdulillah, Rasul dan orang-orang iman ditolong oleh Allah, dimenangkan oleh Allah. Dan orang-orang yang tidak iman dibinasakan oleh Allah, diseksa oleh Allah. Ini ungkapan syukurnya. Kul, katakan Muhammad, aro'aitum, adakah mengetahui kamu sekalian? Sama, ra'aitum maksudnya akhbiruni, menghabarilah kalian nih kepadaku. Tahukah kamu sekalian? Nah, kalau tahu, habarilah saya. Saya akan bertanya. In akhadha, jika mengambil, siapa Allah, sam'akum pada pendengaran kamu sekalian, telinga, wa absarakum dan beberapa mata kamu sekalian, wa khotama dan mengecap siapa Allah ala kulubikum atas beberapa hati kamu sekalian, dicap kafir atau akalnya dijadikan tidak normal. Nah, pertanyaannya, man, siapakah ilahun, Tuhan, ghairullah, selain Allah, ya'tikum yang akan mendatangkan kum pada kamu sekalian, mendatangkan siapa man, kum pada kamu sekalian, bihi dengan ya semua itu maksudnya ya telinga, mata, dan hati yang sudah diambil oleh Allah. Nah, katakan Muhammad kepada mereka, tahukah kamu sekalian? Nah, kalau tahu, sama bertanya, habarilah saya, jawablah pertanyaan saya. Jika Allah mengambil pendengaran, penglihatan, dan Allah mengecap hati kalian, maksudnya asalnya telinga itu bisa mendengarkan, tahu-tahu telinganya tidak dapat untuk mendengarkan. Mata juga demikian. Yang asalnya bisa melihat warna-warni, bisa melihat dengan jelas, tahu-tahu jadi buta. Terus Allah mengecap hati kamu sekalian, dicap kafir, atau akalnya yang asalnya normal, wajar-wajar saja, kemudian akalnya menjadi berubah. Nah, pertanyaannya, siapa orang atau siapa Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan semua itu kepada kalian?
Siapa Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan semua itu pada kalian? Enggak ada. Yang bisa mendatangkan hanyalah Allah. Yang lain enggak bisa, enggak ada yang bisa. Undur, melihatlah engkau Muhammad. Kaifa, bagaimana nusarrifu, menerangkan kami Allah al-ayat, pada beberapa ayat. Summahum, kemudian mereka iku yasdifuna, berpaling mereka. Coba Muhammad perhatikan bagaimana kami telah berulang kali menerangkan ayat-ayat kami, kemudian mereka tetap berpaling dari ayat-ayat tersebut. Tetap tidak mau iman, tidak mau mengikuti kamu Muhammad. Kul, katakan Muhammad, aro'aitakum, adakah mengetahui kamu sekalian? Maksudnya ya akhbiruni, habarilah aku, menghabarilah kalian nih padaku. In atakum, jika datang kepada kamu sekalian. Apa adzabullah, siksa Allah. Bagdatan, dengan tiba-tiba. Au jahrotan, atau terang-terangan. Hal yuhlaku, adakah dirusak sopo ilal qaumu dzalimun, ilal qaumu, selain kaum adzalimuna, yang menganiaya. Atau hal yuhlaku, tidak dirusak, tidak disiksa ilal qaumu dzalimun, kecuali kaum yang menganiaya mereka. Katakan Muhammad kepada mereka, tahukah kalian? Nah, kalau tahu, habarilah saya atau jawablah pertanyaan saya. Jika siksa Allah datang pada kamu sekalian dengan tiba-tiba, ini siksa di dunia, datang dengan tiba-tiba, atau dengan terang-terangan, seperti misalnya ya banjir, atau petir, atau mungkin lewat diperangi oleh segolongan dari orang lain. Nah, adakah dirusak selain orang-orang yang aniaya? Nah, maksudnya yang disiksa itu ya hanya orang yang menganiaya, orang musyrik. Yang iman ya tidak dirusak atau tidak disiksa oleh Allah, kecuali yang disiksa itu kaum yang menganiaya, kaum yang syirik. Maka bagi Allah itu ya serba mudah untuk mendatangkan siksa secara tiba-tiba, yang asalnya tidak ada orang yang bisa memprediksikan datangnya siksa, tahu-tahu siksa datang. Nah, kalau sudah begitu, yang disiksa oleh Allah ya kaum yang aniaya, orang-orang musyrik. Wa ma nursilu, dan tidak mengutus kami Allah al-mursalina, pada beberapa utusan, illa mubasyirina, kecuali orang-orang yang memberi kabar gembira, wa mungdzirina, dan yang memberi kabar penakut, kabar-kabar yang menakutkan. Kami tidak mengutus beberapa rasul, kecuali tugasnya rasul itu memberi kabar gembira pada umatnya dan memberi kabar yang menakutkan pada mereka. Kabar gembira ya tentang surga, tentang ampunan, tentang rahmat, tentang pertolongan. Kalau mau mengikuti Rasul, mau beriman kepada Allah, pasti Allah akan memberi rahmat, akan menolong, akan memasukkan surga. Tapi yang tidak mengikuti Rasul, tidak beriman kepada Allah, tidak menyembah kepada Allah,
yang mereka nanti akan disiksa di dunianya, di kuburnya, di hari kiamat, di akhiratnya, dimasukkan neraka. Nah, berita-berita yang seperti ini oleh Rasul sudah disampaikan kepada umat-umatnya. Memang tugasnya Rasul, basyiron wa nadhiron, memberi kabar yang menyenangkan dan yang menakutkan. Faman, maka barang siapa amana, iman dia, wa aslaha, dan berbuat baik dia, fala khaufun, maka tidak ada khawatir, alaihim, atas mereka, walahum, dan tidak mereka yahzanuna, susah mereka. Maksudnya pasti masuk surganya. Barang siapa setelah ada Rasul yang datang, dia iman, mengikuti Rasul, dan dia beramal amalan yang baik-baik, maka di akhiratnya dia tidak khawatir dan dia tidak susah. Umumnya di hari kiamat orang itu ketakutan, orang itu khawatir, orang itu susah, tapi mereka atau dia yang iman itu tidak khawatir dan tidak susah. Pasti masuk surganya. Waladina, dan orang-orang kadzabu yang mendustakan mereka, bi ayatina, pada ayat-ayat kami, yamassuhum, akan menimpa kepada mereka. Apa al-adzabu, siksa, bimakanu, sebab ada mereka yafsukuna, fasek mereka. Fasek itu kharaja minat ta'ah, orang yang keluar dari ketaatan, orang yang tidak taat. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka siksa akan menimpa mereka sebab mereka menjadi orang yang fasik, orang yang tidak taat. Kul, katakan Muhammad, la akulu, tidak berkata aku, Muhammad, lakum, pada kamu sekalian. Indi, di sisiku, khazainullah, simpanan hartanya Allah. Wala a'lamu, dan tidak mengetahui aku al-ghaiba, pada yang ghaib. Wala akulu, dan tidak mengatakan aku, Muhammad, lakum, pada kamu sekalian, ini sesungguhnya aku, Muhammad, iku malakun, malaikat. In attabi'u, tidak mengikuti aku, Muhammad, illa ma yuha, kecuali apa-apa yang diwahyukan, apa ma ilayya, kepadaku, Muhammad. Katakan Muhammad kepada mereka, saya tidak pernah ngomong pada kalian bahwa di tempat saya itu ada harta, ada simpanan hartanya Allah. Saya punya harta yang banyak. Sewaktu-waktu saya pengen jadi orang kaya, saya bisa. Saya nggak pernah mengatakan begitu pada kalian. Wala a'lamul ghaib, dan saya juga nggak pernah mengatakan kalau saya itu mengetahui yang ghaib. Saya nggak pernah mengatakan. Wala aqulu lakum inni malak, dan saya juga tidak pernah mengatakan kepada kalian kalau saya ini malaikat. Saya tidak mengikuti apa-apa kecuali mengikuti yang diwahyukan pada saya. Saya beribadah, saya membuat aturan-aturan, saya itu mengikuti wahyu yang Allah turunkan pada saya. Jadi tidak mengikuti kemauan saya, keinginan saya, hawa nafsu saya, tidak. Tapi semua yang saya kerjakan ini semua berdasarkan wahyu dari Allah. Tidak ngawur, tidak hawa nafsu. Kul, katakan Muhammad, hal yastawi, adakah sama? Siapa al-a'ma, orang-orang yang buta, wal basiru, dan orang yang melihat?
Orang yang buta itu gambarannya orang kafir, orang yang melihat gambarannya orang iman. Katakan Muhammad, apakah sama orang yang buta dan orang yang bisa melihat? Apakah sama orang kafir dan orang yang iman? Ya tentu tidak sama. La yastawi, tidaklah sama. Dalam kehidupan di dunianya, dalam berperilaku, di dalam kehidupannya antara orang iman dan yang tidak iman itu tidaklah sama. Sampai tempatnya pun nanti juga tidak sama. Yang iman dimasukkan surga, yang tidak iman dimasukkan neraka. Afala tatafakkaruna, apakah tidak berpikir kamu sekalian? Maksudnya ya berpikirlah. Jadilah orang yang bisa berpikir, orang yang cerdas, bahwa orang iman itu tidak sama dengan orang yang tidak iman. Wa angzir, dan menakutilah engkau Muhammad, bihi dengan Al-Quran, alladzina, kepada orang-orang yakhofuna yang takut mereka. Nah, alladzina yakhofun ini maksudnya orang iman yang melanggar. Orang iman yang melanggar, yang maksiat. Ayuh syaru, bahwa dikumpulkan mereka ila rabbihim, pada Tuhan mereka. Laisa, tidak ada lahum bagi mereka min dunihi, dari selain Allah, waliyun, yang mengasihi, wala, dan tidak ada siapa syafi'un, yang menolong, la'alahum, agar mereka iku yattaquna, takwa mereka. Muhammad, orang-orang yang takut, orang iman yang melanggar, ya takutilah mereka dengan dasar Al-Quran, dengan Al-Quran. Maksudnya ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan orang yang berdosa disiksa, dimasukkan neraka, itu terangkan kepada mereka bahwa mereka nanti akan dikumpulkan pada Allah, dan selain Allah tidak ada yang mengasihi mereka, yang menolong mereka. Selain Allah tidak ada yang bisa mengasihi dan bisa menolong. Nah, takutilah mereka dengan Al-Quran, agar mereka itu menjadi orang yang bertakwa. Jadi dinasehati, diingatkan dengan dasar ayat-ayat atau dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran, sehingga mereka yang melanggar itu bisa sadar, bisa merubah, bisa taubat, dan akhirnya mereka menjadi orang yang takwa. Wala tatarud, dan jangan mengusir engkau Muhammad, atau jangan menolak engkau. Alladzina, pada orang-orang, yad'una, yang menyembah mereka, Rabbahum, pada Tuhan mereka, bil ghadah, pada waktu pagi, wal asyi, dan pada waktu sore. Yuriduna, menghendaki mereka, wajahahu, pada zatnya Allah, ridhonya Allah. Ma'alaika, tidak ada atas engkau Muhammad, min hisabihim, hisaban mereka, orang-orang kafir, min syai'in, sedikit pun, sesuatu maksudnya sedikit pun, wama min hisabika, dan tidaklah hisaban engkau Muhammad, alaihim, atas mereka orang kafir, min syai'in, sedikit pun. Fatatarudahum, menolak engkau Muhammad, hum, pada mereka orang-orang iman, fatakuna, maka menjadi engkau Muhammad minadz zalimin, termasuk orang-orang yang menganiaya. Nah, ayat ini larangan, teguran keras dari Allah kepada Nabi Muhammad. Muhammad, kamu jangan mengusir orang-orang iman yang menyembah Tuhannya di waktu pagi dan di waktu sore. Mereka, orang iman yang menyembah Allah itu menghendaki ridhonya Allah,
mencari ridhonya Allah, mencari surga. Nah, mereka jangan kamu usir, jangan kamu tolak. Hisaban orang-orang kafir itu tidak membebani kamu sedikit pun, Muhammad. Kamu nggak akan ditanyakan tentang hisaban mereka. Demikian juga hisabanmu tidak akan ditanyakan kepada mereka. Antara kamu dengan orang kafir itu nggak ada apa-apanya, nggak saling ditanyakan tentang hisaban besok. Nah, kalau kamu sampai menolak orang iman, berarti kamu termasuk orang yang menganiaya. Dan ini asbabun nuzulnya. Ketika Nabi sedang duduk dengan para sahabat, yang rata-rata memang sahabat waktu itu orangnya fakir, orangnya melarat. Nah, kemudian datanglah pembesar-pembesar dari Quraisy, pejabat-pejabat tinggi negara, datang. Nah, mereka sebetulnya pengen duduk dengan Nabi Muhammad, kemudian ya omong-omong, tapi mereka minta kepada Nabi Muhammad agar orang-orang fakir itu disuruh pergi dulu. Disuruh pergi dulu karena mereka tidak enak, tidak senang, tidak mau kalau duduk dengan orang-orang yang fakir. Nah, kemudian keinginan mereka itu oleh Nabi Muhammad ya dituruti. Sahabat-sahabat disuruh pergi sehingga pembesar-pembesar Quraisy bisa duduk bersama Nabi dan bisa omong-omong dengan Nabi. Lalu Allah menurunkan ayat ini berupa teguran dari Allah kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad tidak mengusir orang iman yang menyembah Tuhannya pagi sore untuk mencari ridho Allah. Kalau sampai mengusir berarti engkau termasuk orang yang menganiaya. Wa kadzalika, dan demikian juga fatanna, memberi cobaan kami ba'dhum pada sebagian mereka, maksudnya orang-orang kaya, biba'din dengan sebagian orang-orang fakir, liyakulu, agar mengatakan mereka orang-orang yang kaya, aha ulai, adakah mereka-mereka ini mana memberi anugerah siapa Allahu Allah alaihim atas mereka, mimbainina di antara kita. Nah, demikian juga kami memberi cobaan kepada sebagian mereka, orang-orang kaya, lewat sebagian mereka, orang yang fakir. Jadi Allah memberi cobaan pada orang kaya lewat orang fakir, orang melarat. Karena orang yang kaya umumnya itu nggak seneng, membenci pada orang-orang yang fakir. Nah, sebaliknya juga demikian. Orang-orang yang fakir mendapatkan cobaan dari Allah kadang lewat orang yang kaya, dihina oleh orang yang kaya. Kalau yang kaya kadang didrengkeni oleh orang yang fakir. Liyakulu aha ula imanallah alaihim min bainina. Orang yang kaya mengatakan perkataan penghinaan terhadap orang fakir. Mereka ini toh orang yang katanya diberi anugerah oleh Allah di antara kita. Orang-orang fakir itu toh yang katanya mendapatkan anugerah dari Allah di antara kita. Nah, kemudian Allah berfirman, alaisa, adakah tidak ada siapa Allah bi'a'lama, lebih mengetahui bisyakirina pada orang-orang yang bersyukur. Bukankah Allah zat yang mengetahui terhadap orang-orang yang bersyukur? Nah, justru kadang
Yang bisa bersyukur kepada Allah itu ya orang-orang yang fakir, orang-orang yang melarat. Sedangkan orang-orang yang kaya kadang-kadang di situ justru sombong, menolak kebenaran-kebenaran dan kebaikan-kebaikan. Wa idza ja'aka, dan ketika datang kepada engkau Muhammad, siapa alladzina orang-orang yu'minuna yang iman mereka, bi ayatina pada ayat-ayat kami. Fakul, maka katakanlah Muhammad, salamun alaikum. Salamun, keselamatan, alaikum, semoga tetap atas kamu sekalian. Ketika orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepada engkau Muhammad, maka katakan kepada mereka, salamun alaikum. Maksudnya berilah salam, assalamu alaikum. Karena salam itu merupakan penghormatan dan juga doa. Semoga keselamatan tetap atas kalian. Berarti menghormati orang iman. Begitu datang ya disambut dengan ucapan salam, didoakan selamat. Kataba, menulis atau menetapkan, siapa Rabbukum, Tuhan kamu sekalian, ala nafsihi, atas diri Allah, ar-rahmata, rahmat. Allah telah mewajibkan dirinya sendiri untuk memberi rahmat. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmat saya itu mendahului murka saya. Yang mestinya Allah itu murka, Allah menyiksa kepada orang-orang yang menyakiti Allah, yang menyekutukan Allah. Tapi di dunianya Allah masih memberi rahmat pada mereka. Karena Allah sudah berjanji untuk dirinya sendiri akan memberi rahmat kepada mereka. Annahu, bahwasanya man barang siapa amila yang beramal dia minkum dari kamu sekalian, su'an, jelek, bijahalatin, sebab bodoh, sumataba, kemudian bertaubat dia, mimba'dihi, dari setelah berbuat jelek, wa aslaha, dan berbuat baik dia, fa'annahu, maka sesungguhnya dia Allah iku ghafurun, maha mengampuni, rahimun, lagi maha mengasihi. Barang siapa yang berbuat kejelekan karena bodoh, karena dia tidak tahu, sehingga yang dia lakukan itu salah, dosa, atau bisa jadi dia sebetulnya orang yang ngerti, orang yang pinter, tapi dia melanggar. Pinter melanggar itu juga dikatakan bodoh. Nah, kemudian dia bertobat setelah mengerjakan kejelekan itu. Setelah berbuat dosa, nah setelah tobat dia berbuat yang baik, tidak mengulangi perbuatan jeleknya, maka Allah mengampuni dan mengasihi kepada dia yang bertobat. Dan satu-satunya cara atau jalan untuk menghilangkan dosa-dosa yang pernah dikerjakan ya dengan cara bertobat kepada Allah dengan memenuhi taubatan nasuha. Wa kadzalika, dan demikian itu, nufassilu, menerangkan kami Allah, al-ayat, pada beberapa ayat. Walitastabina, dan supaya jelas apa sabilul mujrimin, jalannya orang-orang yang berdosa.
Demikianlah kami menerangkan ayat-ayat agar jalannya orang yang berdosa itu tampak jelas, tampak nyata. Berarti ayat-ayat sudah diterangkan oleh Allah kepada mereka. Nah, mereka yang mengimani, yang mempercayai pada ayat-ayat tersebut, nah berarti mereka itu orang yang iman. Nah, setelah ada ayat yang sudah diterangkan, sudah dijelaskan, mereka menolak, mereka tidak percaya, nah berarti yaitulah jalannya orang yang berdosa. Orang yang berdosa itu memang mereka menolak hak, tidak mau menerima apa yang datang dari Allah kepada mereka. Kul, katakan Muhammad, ini sesungguhnya aku, iku nuhitu, dilarang aku, an a'buda, menyembah aku, alladzina, pada orang-orang, maksudnya berhala, tad'una, yang menyembah kalian, orang-orang kafir, min dunillah, dari selain Allah. Katakan Muhammad kepada mereka, saya oleh Allah dilarang menyembah berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah. Saya dilarang oleh Allah syirik, menyekutukan kepada Allah dengan menyembah berhala yang kalian sembah. Kul, katakan Muhammad, la attabi'u, tidak mengikuti aku, ahwa akum, pada hawa nafsu kamu sekalian. Qad dhalaltu, sungguh tersesat aku, idzan, ketika itu mengikuti hawa nafsu, wa ma'ana, dan tidak ada aku Muhammad, iku minal muhtadin, dari orang yang mendapat petunjuk. Katakan Muhammad, saya tidak mengikuti hawa nafsu kalian. Kalian mengajak saya untuk menyembah berhala, untuk meninggalkan Allah, untuk berbuat kemaksiatan. Saya tidak mengikuti hawa nafsu kalian, ajakan kalian. Sungguh tersesat saya ketika saya mengikuti kalian, dan saya termasuk orang yang tidak mendapat petunjuk. Kul, katakan Muhammad, ini sesungguhnya aku Muhammad, iku ala bayyinatin, atas keterangan, atas hujah yang jelas, yang nyata, mir Rabbi, dari Tuhanku, wa kadzdzabtum, dan mendustakan kamu sekalian, bihi, dengan ma, dengan hujah, ma indi, tidak ada di sisiku Muhammad, ma, sesuatu siksa, tastajiluna, yang minta tergesa, minta disegerakan kamu sekalian, bihi, dengan ma. Inil hukmu, tidak ada hukum masalah siksa, illa lillah, kecuali bagi Allah. Yakusu, menceritakan siapa Allah, al-haqqa, yang hak, wa huwa, dan dia Allah, ku khairul fasilin, sebaik-baiknya zat yang menghukumi atau yang memisahkan. Katakan Muhammad, saya ini menetapi hujah yang nyata dari Tuhan kami, sedangkan kamu sekalian mendustakan hujah itu. Saya beribadah kepada Allah ini menetapi wahyu yang diberikan Allah kepada saya. Menetapi wahyu, melaksanakan apa yang
diperintahkan oleh Allah, sedangkan kamu sekalian mendustakan wahyu yang Allah turunkan, yang Allah berikan. Ma indi ma tastakjilu nabi. Di tempat saya tidak ada siksaan yang kamu minta datangnya disegerakan. Jadi kalau kamu minta kepada saya, katanya kalau enggak iman, Allah akan menyiksa. Katanya akan disiksa. Mana? Sampai sekarang kok siksa itu tidak ada. Siksa tidak menimpa saya. Nah, kalau kamu minta segera disiksa di tempat saya, atau saya itu enggak punya siksaan, enggak punya siksa yang kamu minta disegerakan datangnya siksa itu. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada keputusan masalah siksa itu kecuali mutlak hanya pada Allah. Yang menurunkan itu Allah. Diturunkan kepada siapa dan turunnya kapan, itu semata-matanya urusannya Allah. Yaqusul haq, Allah ini menceritakan yang benar. Apa yang difirmankan Allah, yang diceritakan Allah ini benar. Dan Allah itu sebaik-baiknya zat yang menghukumi. Kul, katakan Muhammad, lau anna indi, seandainya sesungguhnya di sisiku, apa ma sesuatu, siksa, tastakjiluna yang minta disegerakan kamu sekalian, bihi dengan ma. Laku dia maka niscaya diputusi, dihukumi, apa al-amru perkara. Baini antaraku Muhammad, wa bainakum dan antara kamu sekalian. Nah, katakan Muhammad kepada mereka, seandainya di tempat saya itu ada siksa yang kamu minta disegerakan datangnya, ya pastilah perkara antara kamu dan saya diputusi. Perkara antara saya dan kalian diputusi. Maksudnya kamu pasti oleh Allah langsung disiksa. Kalau di tempat saya itu ada siksa yang kamu minta datangnya dicepatkan, disegerakan. Wallah, dan Allah a'lamu mengetahui siapa Allah bidzalimina pada orang-orang yang aniaya. Termasuk orang yang musyrik. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.